Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari institusi kita ya, sebagai akademisi. Pertama kita harus mengecek dulu datanya dari mana. Data yang kita gunakan itu adalah data dari KPU itu sendiri. Bagaimana? Data itu kita ambil ketika setelah pemilihan 14, itu langsung kita ambil. Nah, sebelum terjadi huru hara kita ambil dulu. Kita ambil. Nah, kenapa? Sudah diantisipasi ini ya, bakal terjadi huru hara ya. Karena belajar dari 2019. Oh, iya. Nah, di situ tuh kenanya. Jadi kita ambil dulu, Pak. Karena kita sudah berpikir begini, ini belajar dari, ini tidak menuduh, tetapi adalah hipotesis, pengalaman sebelumnya mengajarkan sesuatu. Ini yang sangat penting ini. Saya melihat bahwa begini, dari akademisi, kita bukan saya, kita tim lah, dan akademisi itu melihat, kok semua quick count itu jumlahnya hampir sama. Itu harus sebagai orang IT, apalagi dia forensik, itu pertanyaan harus tanya terus tajam itu. Angka menunjukkan sesuatu cerita di balik itu. Kalau orang forensik bercerita, melihat angka itu dia tuh ada cerita di balik itu gitu loh. Tidak sebesar angka. Itu kalau berpikir forensik Pak ya. Ini pasti cerita ada sesuatu yang dimakna di baliknya. Kok semuanya sama? Nggak mungkin. Itu pertanyaannya pasti kalau orang forensik bertanya, nggak mungkin itu pasti ada. Itu paling kita tonjolkan. Pertama. Setelah itu dari mana datanya diambil? Kok mungkin sama? Berarti sumbernya sama. Itu kesimpulannya itu gitu loh. Nah, ketika 14 itu kita sudah ngambil dulu, Pak. Ini kenapa di forensik itu harus kita ambil tracing time itu harus penting itu. Data itu kan berubah, kita ambil. Dari KPU sendiri kita ambil. Kita diam, kita ambil. Jadi data itu kita kumpulkan. Begitu terjadi huru hara, itu kita kejar lagi. Di mana TPS yang berhuru hara itu? Kita kejar, Pak. Itu kita tracing itu data itu. Sampai sekarang ini KPU kalau nggak salah itu dihentikan ya, shutdown katanya, cleaning kan, di cleaning kalau nggak salah di cleaning ya, dibersihkan 2 hari katanya. Kalau orang IT mengatakan cleaning itu ada makna tersirat di belakangnya, ada sirat. Tapi kita kan tidak bisa menuduh, kita kan bicara IT, apalagi cara forensik, berarti ada cerita di belakangnya. Disitulah data itu kita olah, Pak. Dari data itulah baru kita buat hipotesis. Nah, contoh tadi kan satu TPS tuh, itu ada ratus ribuan TPS kita terus tracing, Pak. Jadi satu TPS tadi, ya, ini kan dari data itu kita buatkan satu hipotesis berbentuk satu algoritma. Kan kalau kita bicara IT itu algoritma semuanya bicara itu. Kenapa angka ini muncul sendirinya, dia sendiri tegak gitu loh. Itu pasti datang dari mana gitu loh. Itu kita pertanyakan, Pak. Setiap angka pasti kita tanya satu-satu dari mana. Oh, yang dirubah kan ini, variabel yang dirubah kan ini. Kenapa ini datang gitu loh. Kan nggak mungkin tiba-tiba datang sendiri gitu loh. Pasti ada dari mana datangnya gitu loh. Itu kita tracing gitu loh. Baru kita baca logikanya di belakang. Setelah itu perubahan ke depan apa? Oh, berarti kita makanya tadi itu, Pak. Berarti apa kesimpulannya? Data ini adalah standing di situ seperti orang itu berdiri aja dari awal situ, nggak berubah-ubah dia. Berubah. Makanya kita lihat tadi sebelum, saat, dan setelah. Di saat pemilu dia sama, ada kan di bawah itu sama kan? Ketika selesai sama juga. Berarti apa? Sebelum pasti sama dong. Kan nggak mungkin kalau kita ambil dari atas kembali, nggak mungkin dia ada di situ. Secara logika hati nggak mungkin ada. Berarti dia datang itu dari sebelum setengah nih, baru kita kembalikan gitu loh, Pak. Ini ada kaitannya dengan 54 juta DPT yang ganda itu tidak kira-kira? Kalau itu kita tidak bisa pastikan ke situ, Pak. Belum tentu dari situ ya? Belum tentu. Kenapa? Itu kalau logikanya begini loh, Pak. Kalau apa yang dilihat dari situ itu, kan dilihat tadi itu, berarti apa? Kembali kepada quick account tadi itu. Yang 50 tadi, Pak. 58 ya, kembali ke sana itu tuh. Karena dia standing dari sebelum, saat, dan setelah. Data itu sama standing itu tuh. Berarti di lock dia kunci di situ, dikunci, Pak. Kita kan dikunci tadi itu nampak. Kenapa, Pak? Dikunci itu. Berarti saya pikir, oh gini secara logika ya. Forensiknya bermain di situ. Berarti ada. Logiknya mengatakan, statement ini sumbernya pasti sama, satu gitu loh. Cuma begini, kan harus ada pembuktian. Kembali kepada Pak Ucok tadi itu. Pak Ucok, kalau kembali ke MK, paling-paling ya, maaf cerita 2019 kita pengalaman itu. Nah, kalau secara IT, digital forensik bisa menemukan itu? Kami begini, Pak, di UIC, Pak kita sudah sampai forensik kepada si pleno. Oh, oke. Trace out-nya, segmentation, sama tanda pemalsuan tanda tangan itu sudah bisa mendetek itu. Oh, sampai soal pemalsuan tanda tangan. Sana. Itu kecanggihan kita, alhamdulillah. Oh, oke. Jadi jangan dikata ya alhamdulillah kami baru ya. Itu rektor kami Insan Cita itu ya. Insan Cita. Ya. Jadi di situ itu kita memang spesialis daripada artificial intelligence. Di spesialis intelligence kita gunakan untuk forensik kita membantu negara ini ya.
konsentrasi untuk membantu negara. Jadi kita sudah bisa sampai itu adalah forensic story ya, time series itu baru. Nanti ada forensic metadata Pak. Metadata, dari metadata nanti baru kita masuk kepada image recognition. Image recognition itu menggambarkan, contohnya nih, ketika itu misalnya, contoh nih, kita berlima sepakat menduplikasi saya tanda tangan gini. Kalau dilihat kasat mata nggak kelihatan Pak, tapi begitu saya masuk forensik, saya nampak tuh Pak, ini dibuat di mana? Artinya apa? Apakah di luar, apakah di dalam? Contoh ini ada cahaya ini, cahaya nih. Begitu saya tanda tangan sesuatu sini, begitu saya masukkan ini, saya akan dapat tuh cahaya dari sebelah sini. Ini nggak matahari, pasti dalam ruangan. Tapi itu pembuktian itu kan perlu lagi wewenang dari Pak Angket itu. Makanya saya di RSTG IT, kalau boleh DPR golkan aja hak angket ini. Dari sini baru kita buka semua di situ. Begitu pembuktian tadi, karena ini baru hipotesis, tapi secara logika masuk kan. Kenapa? Hipotesis ini kita buat, tapi tanpa pembuktian dari simulasi kembali kan nggak mungkin. Harus kita simulasikan kembali. Istilahnya begini loh Pak, dalam ini hipotesis. Kita buat eksperimen kan. Pembuktian hipotesis kan ada eksperimen. Untuk pembuktian lebih besar lagi ke lapangan. Nah, ke lapangan itulah kita minta di DPR untuk angket tersebut, begitu Pak. Jadi kalau diberi kewenangan oleh DPR dan diberi akses, itu mungkin dilakukan di detail forensik untuk mencari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan itu. Insya Allah mungkin sekali. Mungkin sekali. Mungkin sekali. Meskipun katakanlah sekarang mereka mencoba menghilangkan jejak digitalnya begitu. Nggak bisa Pak. Jejak digital nggak bisa. Nggak bisa. Itu nggak bisa. Ketangkap pasti kalau diberi wewenang misalnya gini. Contohnya misalnya DPR bilang, dipanggil itu KPU, buka semua katanya. Itu berhubungan ke server Pak. Nggak mungkin orang server itu dia nanti terrekodnya itu di dunia lagi. Meskipun servernya disebutkan di Singapura dan di Cina. Bisa kita lakukan. Insya Allah bisa Pak. Itu yang tapi ada legalitas dari pemerintah. Ada pemerintah mengatakan harus begini, orang sana harus buka Pak. Karena apa? Dia kan berhubungan ke internasional. Nggak mungkin. Kalau tidak, track record mereka jatuh. Jadi kepercayaan image dunia turun. Sekarang ini, untuk itu mungkin seharusnya ini hak angket ini digulirkan betul. IT bekerja. Bagaimana itu nanti itu ya, saya yakin Indonesia ini punya orang IT yang banyak, yang pintar-pintar, yang jujur masih banyak gitu loh. Hak angket ini kan memberi legalitas sebenarnya. Kan kita kan perlu legalitas Pak. Sebenarnya IT itu bisa dia masuk ke rumah orang secara diam-diam Pak. Bisa. Dia bisa menerobos, masuk semungkin ya orang yang pernah komando ya, tentara komando kan biasa kan diam-diam itu. Kan nggak, kalau masuk komando ketahuan kan nggak, itu bukan komando namanya, itu kan gitu ya Pak ya. Nggak mungkin. Jadi dia bisa masuk secara individualis, kita bisa melakukan. Hacker itu ya. Bukan cracker Pak. Cracker. Kalau cracker udah merusak dia. Kalau hacker hanya menghack saja. Cracker gitu loh. Kita masuk. Kita bisa masuk. Cuma kan legalitasnya nggak ada. Kita kan ingin legalitas di sini. Kalau legalitas kita lebih leluasa. Kita betul-betul melihatnya secara terbuka. Gitu lah kira-kira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Berkat nikmat Allah SWT, nikmat iman, nikmat sehat, kita dapat melaksanakan aktivitas kita dengan baik. Dan juga tidak lupa kita mengaturkan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya mencoba memberikan atau melakukan suatu sharing ilmu tentang apa yang berlaku pada saat hari ini, tentang pemilu 2024, tentang Sirekap. Di sini kami mencoba melakukan analisa secara akademisi dengan judul Digital Forensik IT KPU untuk Keadilan dan Keterbukaan. Pertama adalah kita bicara tentang forensik. Apa itu forensik? Digital forensik tersebut adalah investigasi, menganalisa data-data dikumpulkan sehingga dapat menjadi bahan bukti untuk dibawa ke pengadilan. Itulah dikatakan forensik. Data itu bersifat apakah berada di komputer, apakah berada di cloud atau server, apakah itu di alam maya yang lain. Oke. Di sini sebelum kita memulainya, di forensik IT kita harus melakukan 3 step terlebih dahulu. Pertama, data yang kita kumpulkan adalah data sebelum kejadian, data saat kejadian,
dan itu data ke depannya setelah. Jadi sebelum, saat pemilu, dan setelah pemilu. Oke, mari kita kumpulkan data sebelum kita tidak punya dan data setelah kita tidak punya. Yang kita punya adalah data saat pemilu. Oke, ini adalah data saat pemilu. Kita ambil contoh Jawa Tengah, Grobogan, Pulau Kulon, Sidorejo, dan TPS 006. Di situ ada 3 klaster: data pengguna hak pilih, perolehan suara, jumlah suara sah dan tidak sah. Yang di key in datanya adalah ini. Di sini tertera untuk paslon 1 ada dapat 7, paslon 2 101, dan paslon 3 101. Kalau kita totalkan menjadi 169 suara. Dan kita kembali ke bawah, kalau kita melirik ke bawah, ada 189, ada selisih 20 suara. Pertanyaannya harus kita jawab. Dari mana dan bagaimana 189 ini ada? Ini pertanyaan yang harus kita jawab. Karena di forensik tersebut, setiap data mengandung makna. Ini yang harus kita lakukan. Oke. Berikutnya, kita masukkan ke dalam, nih. Berarti apa? Di saat pemilu, data yang ada di sini adalah 7, 101, 61. Seharusnya 169 ditambah 4 menjadi 173. Berarti apa? Ini yang tadi 189 kita geser menjadi 100 di sebelum, karena data itu ada. 189, 4, 193. Kita harus bertanya lagi. Kita pakai logika yang di sini. Kita geser sebelum. Di sini berapa, ini berapa, ini berapa. Ini yang kita tidak tahu. Ini harus kita jawab. Oke. Setelah itu, baru kita melompat kepada apa yang terjadi setelah pemilu berikutnya. Di tanggal 20 Februari 2024, 6 hari setelah pemilu, data website tersebut direvisi. Di sini menjadi 7, 121, 61, kalau kita jumlahkan benar 189 tambah 4, 193. Ini data yang benar. Oke, untuk kebenaran data ini kita masuk kepada si pleno. Kita cek dia. Di sini 7, 121, 61. Berarti data yang di atas itu benar. Oke. Setelah itu apa yang kita lakukan? Kita letakkan di sini 7, 121, 61 di sini. Pertanyaannya, ini sama dengan yang di sini. Apa artinya? Ini bisa sama dengan yang di sini. Jadi, kembali ke pertanyaan kita sekarang, pertanyaan kita, dari mana dan bagaimana 189 ini ada? Dia berada dari angka ini, 7, 121, dan 61. Artinya, data di Sirekap tersebut sudah 3 kali mengalami proses perubahan. Ini proses pertama. Yang ini proses pertama. Ketika saat pemilu, ini proses kedua dimasukkan. Oke. Seharusnya 169, yang ada 189. Apa maksudnya di sini? Berarti apa? Di daerah sini, di daerah bawah itu di lock, dikunci, tidak boleh berubah. Itu di lock. Dan ketika setelah direvisi, kita temukan begini. Jadi sebelum pemilu, saat pemilu terjadi, dan setelah pemilu terjadi. Jadi di Sirekap tersebut ada 3 kali perubahan angka yang terjadi di Sirekap. Kami di depan layar tersebut, di depan layar ini kita boleh melihat bahwa ada satu aplikasi yang telah dikembangkan oleh instansi kita Indonesia yang diberi nama Election Simulation Using Artificial Intelligence Based Random Algorithm, yang arti Indonesia simulasi pemilu menggunakan artificial intelligence berbasis random algoritma. Oke. Di awal tadi kita sudah membahas mengambil satu TPS yang berada di Jawa Tengah, Grobogan, Pulau Kulon, TPS 6 kalau tidak salah. Di situ ada terjadi kerancuan. Kita bertanya di mana angka 189 itu datang gitu loh, beradanya. Kok tiba-tiba nongol? Dan kita sudah mengambil satu kesimpulan
dia ada ketika sudah disetting. Oke, mari kita lihat di layar kita. Ini adalah situasi di mana sebelum pemilu. Apa artinya? Seandainya saya sudah buat satu simulasi terlebih dahulu tentang semua yang ada TPS, semua simulasi dulu. Oke, tadi kita sudah berhipotesis, membuat suatu hipotesis. Oke, ini TPS 6, 7, 121, 61, 4 menjadi 193. Ini tepat, istilahnya sama dengan apa yang ada di screenshot di tanggal 16 Februari yang kita ambil. Oke. Di skenario ini, sebelum itu ada lagi terjadi penggelembungan suara yang terjadi paslon 2 katanya, yang terjadi banyak isunya. Itu harus kita masukkan juga dalam skenario ini. Oke. Di sini kita letakkan paslon 2 target kita untuk kemenangan. Setelah itu bergulir lagi, kemenangan itu satu putaran. Kalau satu putaran harus 50%. Kita setup lagi target kemenangan 51%. Oke. Berarti apa? Kondisi, term dan kondisi kita sudah setupkan. Sekarang tinggal kita memainkan bagaimana itu terjadi. Sama tidak apa yang terjadi dengan yang ada di lapangan. Oke. Tadi TPS 6. TPS 6 ya. TPS 6. Paslon 1 dapat tadi 7. Paslon 2 dapatnya 101. Paslon 3 61. Dan suara yang tidak sah 4. Oke, ingat ini 193. Sekarang kita sudah setupkan dia harus menang, tetap menang menjadi 50%, 1% untuk paslon 2. Kita lihat di sini, ini kita sudah setupkan di sini nih. Kita setup dari awal paslon 2 ini pasti menang tuh. Kita menangkan dia gitu loh. Apapun angka yang masuk itu pasti paslon 2 yang menang gitu loh. Oke. Artinya kita buat simulasi. Trap. Oke, kita lihat di paslon di TPS 6. 7 101 61 4 173. Seharusnya di angka yang 189 tadi harusnya menjadi 163 tambah 4 menjadi 173. Bukan 193. Ini yang seharusnya ada berlaku. Berarti apa? Di Sirekap itu sudah di lock, dikunci, tidak boleh berubah. Oke. Ini sudah bergulir. Kejadian berikutnya di mana penggelembungan suara? Kita lihat penggelembungan suara berada di TPS 4 ini 265. Ini yang merah ini. Oke. Bagaimana perubahan angka? Perubahan angka di sini tetap menang untuk paslon nomor 2. Apa yang terjadi ketika ini terjadi keributan? Wah, ini ada suatu perubahan di sini. Wah, tinggal saja saya klik di sini lagi, simulasi lagi. Tuh lihat, yang tadi hilang, dia masuk kepada TPS 4 itu penggelembungannya. Oke. Berikutnya saya klik lagi, hilang lagi dia, pindah dia ke TPS 8. Oke, sekarang ini kejadian-kejadian yang sedang berlaku pada saat ini. Jadi kita main umpat-umpatan jadi. Oh, diketahui sini, saya klik lagi, berubah dia, pindah-pindah. Ketika itu, saya pingin semuanya selesai. Apa yang kita lakukan untuk kemenangan paslon 02? Tinggal saya riset saja, nggak perlu banyak-banyak. Oke, saya setting kembali ke riset kembali. Tuh, semua perkara selesai dia. Dengan kemenangan paslon 2 dengan 51,2. Di sini tidak ada lagi kata yang mengatakan bahwa ada penggelembungan suara, nggak ada, selesai semua. Apa artinya di sini? Artinya adalah terjadi 3 kali perubahan angka di dalam Sirekap. Di setting sebelum, saat pemilu berubah 1 kali lagi, itu berarti sudah 2 kali angka yang terjadi. Berikutnya di akhir reset kembali menjadi dikembalikan ke awal, menanglah paslon 2. Inilah kira-kira hipotesis yang terjadi di Sirekap. Untuk kebenaran ini mungkin pihak pengembang yang lebih mengetahui, silahkan mari sama-sama kita membuka diri. Kembali tadi bahwa kita ingin pemilu ini dilakukan secara jujur dan berkeadilan. Supaya ini tidak terjadi hal-hal yang negatif,
Mari sama-sama kita junjung keadilan ini. Mari sama-sama keterbukaan dan keadilan kita lakukan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.